Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman di Putri Sempa Manajemen. Sore ini kita meliput kegiatan pembukaan sekretariat atau kantor PMKM Prima Indonesia Kabupaten Kudus. Kebetulan sebelah kanan saya ini Mas Irwan Setiabudi. Gelarnya apa Mas Irwan? MMR Bu. MMR apa itu singkatannya? Magister Manajemen Rumah Sakit. Luar biasa, wah Magister Manajemen Rumah Sakit luar biasa. Ini Ketua PMKM Prima Indonesia Kabupaten Kudus. Sore ini tadi kita sudah melaksanakan kegiatan manakib. Kalau mungkin sebagian besar teman-teman PMKM juga ingin ada keselamatan, keberkahan, kemudahan dalam kegiatan bisnisnya, maka dibuka dengan kegiatan manakib dan doa bersama. Sudah selesai dibaca oleh Ibahrun tadi, alhamdulillah. Dan saya ingin mendengarkan apa sih sebetulnya PMKM Prima Indonesia yang dikomandani oleh Mas Irwan ini. Kegiatannya apa saja, anggotanya siapa saja, dan visi misi kedepannya apa, sambil tunggu ingkungnya di ketok-ketok. Monggo Mas Irwan. Terima kasih Bu Risa dari Putri Sempa, sekaligus penasihat saya di PMKM Indonesia. Potangannya Ibu yang hari ini sudah mensupport banyak kegiatan manakiban ya. Kegiatan ini sebenarnya ide dari ibu-ibu semua untuk Mas Irwan, supaya ini kan sudah berjalan 1 tahun kok belum ada tasyakuran. Biasanya tasyakuran, biasanya ibu semuanya manakiban. Terus terang memang akhirnya kami kemudian bersamaan dengan momentum telah terdaftarnya organisasi kemasyarakatan kita di Kesbangpol. Alhamdulillah. Berarti sudah resmi terdaftar. Luar biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa beraktivitas secara bebas dan aktif di Kudus untuk mendeklarasikan saya anggota PMKM Kudus. Artinya sudah ada perlindungan. Sudah PD. Ya. Bukan organisasi yang ilegal ya Pak Irwan, semuanya sudah ada legalitasnya. Sudah legal semuanya. Jadi termasuk secara internal kami juga menyiapkan jika ibu bapak dalam persoalan produk adalah legalitas. Legalitas kami bantu sampai tercapainya jualan itu bisa aman, bisa langgeng. Nah, jika terjadi konflik antar pedagang dan persoalan hukum, maka PMKM juga menyediakan untuk bantuan hukum. Oh gitu. Ada mediasi, ada fasilitasi gitu ya Pak Irwan. Nah, yang penting harapan saya namanya organisasi jualan ya Bu ya, sama medsos ya. Di sana sini tuh kesalahpahaman memahami catatan chat itu hal yang biasa. Yang penting semboyan kita adalah 1 tahun ini keceriaan yang utama. Nah, betul sekali. Wajahnya udah ceria. Ya, kalau ceria itu rezekinya juga melimpah gitu loh, Pak. Hari ini kita terus terang ya, PMKM memang low budget, tapi anggota mensupport dengan. Jadi semua ini tadi dari anggota semua ya Pak Irwan. Luar biasa, tanpa iuran, luar biasa. Ingkong segitu banyaknya juga dari anggota. Subhanallah, PMKM luar biasa. Nah, itu sore ini memang lebih baik kita mendengar Bu dari masukan Ibu dan Bapak yang hadir ini, yang saya yakin semuanya pengusaha UMKM dan kedepannya akan menjadi pengusaha yang lebih bagus, lebih jaya, lebih sukses. Ya, oke. Terima kasih Mas Irwan, mohon izin saya mau satu-satu ketemu dengan teman-teman untuk menyampaikan aspirasinya, usulannya, saran dan sebagainya, atau harapan-harapan mereka tentang organisasi PMKM yang sudah legal. Jadi sambil menikmati, kalau ada apa itu yang sudah siap untuk disajikan, monggo didahar, saya tak keliling satu-satu. Mohon izin Pak Irwan untuk semua anggota nggih. Ya, boleh nggih? Boleh. Oke, boleh, siap. Kalau tidak salah ini tadi ada yang bawa loh. Siapa ini yang produksi? Yang produksi ini siapa? Oke, mulai dari yang produksi ini dulu. Tak promo no. Nggih, nggih. Mbak Harni
Nggih. Maaf tadi baru japan. Nggih. Ini kan lapis ini, sini aja ya Mas. Lapis ini luar biasa ya. Perpaduan warnanya cerah merona. Mbak Herni, ini produksi siapa dan harganya berapa? Terus terang saya mengangkat produk itu dari teman saya yang ingin berusaha. Ya nggak apa-apa kan, Ya. Dan memasarkan. saya ikut memasarkan. Itu harganya kalau dari saya itu 2.500. 2.500 murah sekali, padahal ini tadi tak makan enak banget loh. Enak. Ini recommended banget, lapis ya. Lapis. Terima kasih, semoga berkah Mbak Herni. Amin, Karena amin. tadi bawanya banyak banget, paling nanti aku bisa berkat itu bawa Itu uang. ya, gue udah apa-apa. Saya persilakan. Oke. Juga terima kasih buat yang sudah berdonasi. Acara apa? Nah, bisa itu ya. Silu. Thank you. Oke. Apa? Anggurnya kapan? Tahu deh. Ayo. Selamat Irwan. Semoga PMKM berkah. Amin. Monggo. Ini owner dari Sakniki Eco. Jadi kalau saya sih sejak dulu selalu Eco, kan selalu pesen sama Bu I. Ini ownernya Sakniki Eco catering yang alamatnya di Jekulo, deket jembatan Persis, Depan Taman Bumi Wangi. depan Taman Bumi Wangi. Jadi Bu I sore ini tadi kan bawa ingkung besar-besar untuk bancaane syukurane PMKM. Ingkungnya ada 4 atau berapa itu. Berarti Bu I juga sehari-hari kalau dipesenin ingkung untuk manakipan itu bisa? Iya. Komplit langsung? Iya, siap. Sama pisangnya, sama nasi Iya. kuningnya, sama sayur kuahnya, Iya. sama sambal Iya. goreng, semuanya bisa? Semuanya lengkap. Bu I produksi apa saja sih di Sakniki Eco selain melayani produksi manakib kayak begitu? Kalau sampai hari roti-roti, kayak donat, roti kacang hijau itu yang kayak undi-undi itu. Dan terbukti enak. Tak akoni enak. Saya kan yang biasa saya pesen itu Mbak I. Iya, roti kacang hijau. Roti kacang hijau sama roti sobek yang enak itu loh, yang itu Sobek coklat. enak banget, kayak roti kayak tidak kalah dengan roti yang produksi di outlet besar ya. Iya, roti kampung tapi selera kota. Nah, betul. Dan harganya juga Iya, bisa terjangkau iya, ya. gitu. Dan kalau nggak salah Mbak I ini Sakniki Eco usianya sudah lama ya Mbak? Sudah lama, cuman dulunya sih Niki Eco. Berhubung Niki Eco itu dipakai sama Banyak orang. kecil Jogja ya. Oh, Yang Jogja. paling besar kan Jogja. Oh, Jogja. Saya khawatir kalau sewaktu-waktu itu tentang patennya. Oh, gitu. Terus saya ganti Sakniki Eco. Jadi tidak aman. karena di Jogja ada Niki Eco Iya, itu. Niki Eco keringan kan banyak banget. Terus Memang Jawa antisipasi Tengah itu penting. Iya. Ya. Dan ternyata dengan ada logo Sakniki Eco malah semakin Iya, mengudara. Alhamdulillah. Oke, Mbak I, matur nuwun. Iya, sama-sama. Berkah barokah bantuannya PMKM Alhamdulillah. Prima Indonesia sore hari ini, jenengan sudah mensupport kegiatan ini. Iya. Mudah-mudahan jualannya semakin laris. Amin ya rabbal alamin. Matur Terima nuwun, kasih Mbak Mbak I. Rito. Terima kasih. Si sepele ya. Ini kalau di Kudus namanya kerupuk lala. Ini loh ini. Ah ya. Ini loh. Orang jadi kan ngenten madepe. Oh ini. Nah. Orang apa-apa kita lelah. Kayaknya si sepele ya, tapi kalau di Kudus ini namanya kerupuk lala. Artinya kalau setelah makan ini mesti ceria. Ceria ya. Nyanyi kan gitu. Iya. Tralalalala kan gitu. Boleh cerita dong siapa namanya Mbak? Saya Mbak Sri. Mbak Sri. Rumahnya mana? Ujaan Lor. Wah jauh ya, udah Anlor sampai sini. Iya, alhamdulillah. Sedekah kerupuk, subhanallah banyak banget. Saya sudah pernah beli mentahnya juga. Enak banget kerupuk ini. Cocok ya, Bun, ya? Cocok. Nanti pasti beli lagi. Alhamdulillah. Ini bahannya dari mana, Mbak Sri? Ini banyak dari Kudus sendiri. Kudus sendiri aja. Oh gitu, tidak ambil dari luar kota gitu enggak? Enggak. Untuk proses bahan bakunya segala macam dari Kudus sendiri. Iya. Jenengan bikin sendiri. Iya. Dijemur
dijemur, digoreng, Iya. di packing sendiri seperti ini satu-satu. Iya, Berapa harganya ini? Segini Rp1.000 tuh Rupiah, murah banget, padahal enak banget. Iki nek restoran 10.000, iki 5.000, 10.000 ya kan? Wah, luar biasa Mbak Sri, matur nuwun ya. Iya, sama-sama. Matur numan. Besok kalau ada acara bawain kerupuk lagi sang sabok yang besar. Semoga berkah. Oke, terima kasih ya Mbak Sri. Matur nuwun. Sami-sami. Oh, mulai Mas. Ibu ini bolu ya? Iya. Enak banget ini, kayaknya telurnya banyak banget, susunya juga lembut ya, teksturnya lembut. Produknya Iya, gimana Bu? Produknya roti Yudi di Kalilopo. Kalilopo itu mana? Dukuh. Lumpet, iya. Oh, desanya Ngelumpet. Iya. Nah, kalau desanya tahu, kalau Iya. dukuhnya Kalilopo, Iya. Desa Ngelumpet, Iya. Kecamatan Gebok, Iya. Kabupaten Kudus. Iya. Sudah sejak kapan produksi ini? 2014. Berarti spesialis bolu, bukan roti ya? Bolu. Bolu. Kayak bolu ban. Bolu ban, kue tar ulang tahun, terus kalau segini ini harganya berapa? Gini kalau bulat itu 12. Oh, itu kalau 12.000 15. Kotaknya yang ukuran 15 Kotak ya. 15. Nggih. Itu nek didokok nek dhuwur berkatan, nek dhuwuran itu wis macem nggih ya. Nggih. Nah, kayak roti nek misalnya nggak usah pakai banyak jenis tapi Nggih. cukup sego nek embor, terus kemudian atasnya roti Nggih. ukuran 15 itu 12.000. Nggih. Kalau pesen nomor HP-nya nanti kasih ke Mas Erwin buat dipromokan di Nggih, bawah. nggih. Nggih. Nggih, Kan nggih. nanti pesennya ke sini Maaf ya, ya lain kali saya tak bawain ini mau tadi bawa 2 tok tak kasih ke bunda apa-apa. itu. Kan aku mau promo. Nggih. Nggih, siap. Nggih, Asmane sinten? Sri kasih Bu Sri Kasih, terus produksinya namanya apa? Roti ini? roti Yudi. Roti Yudi. Ingat teman-teman, Bu Sri Kasih, Roti Yudi, Kalilopo, Desa Ngelumpet, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Laris manis, Amin. kenyal, inu, kenyil-kenyil. Matur nuwun Bu Sri Kasih. semakin pada Bapak Ketua PMKM Kabupaten Kudus beserta staf-stafnya dalam rangka pada hari ini kita mensyukuri lipat dari Allah SWT, yaitu PMKM Kabupaten Kudus sudah resmi istilahnya sudah dilegalisasikan dari Kepala Kabupaten Kudus. Maka pada sore hari ini semua anggota PMKM Kudus ini akan diadakan tasaburan, yaitu pengajian akan dulu ini sama
Terus kita itu akan dimulai ya. Monggo Bapak Irwan ya, silakan terima kasih ya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan masuk ke ibu dan bapak atas tawarannya pada sore hari ini di kantor kita sekalian PMKM Indonesia di Kudus. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk kasus sebelum kita kepada Allah SWT. Semoga PMKM kedepannya akan bisa lanjut dan dinikmati oleh masyarakat Kudus, khususnya anggota dan pada umumnya masyarakat, sehingga kehidupannya tidak berjalan. Lagi yang kedua, terima kasih untuk Ibu Guru Niti yang menyumbangkan banyak makanan pada sore hari. Selanjutnya kami persilakan ke Pak Adi untuk memimpin prosesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
arwahihim wa ajali maqlubihim. Semoga keluarga kita, keluarga besar dengan KM Kabupaten Kudus diberikan keselamatan di dunia dan akhirat, pinaringan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, pinaringan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, pinaringan dapat derajat dunia dan derajat akhirat, pinaringan sesuai produksi usaha pun UMKM mengurus anggota yang Kabupaten Kudus, pinaringan sarjana Aris Hamzah serta pinaringan tim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai naik kelas dan sampai lulus sekolah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah SDKM Kabupaten Kudus beserta tidak melaksanakan kegiatan program kerja dan Kabupaten Kudus awal akhir pun selalu mendapati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب الشريعة وخرج الدين وحال من ذلك سنة الدين وعلى وعيد أصحاب المهتدين وخصم من شاء أن الله رحمه والحقائق وأقام عليهم محمد بالله دون الخلقين والشوائب والرقائب وأسلم لكما وقد كان عزيز العليم سامنا بإذن الله تعالى من سنة على الصالحين وصلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم ومن الناس من شر أهوائه بحمد سلطان الغيب وعند أسماء حديث أسماء الله وأنزلنا من قضاء فكان إلى الإمام الغيب أما تطلق مقاتل إلى فقد كمل من شرهم الذي لا يهم الثاني سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه محمد شفيع محمد ومحمد عندها حفلة وأسلم في الاستشراقين عند الأرواح روضة في مصحف ثم تلبسنا الأحياء وأسر لهم صلي رحمة الله وبركاته وأبو سلمة عليه وتنهى من حضرة الخلد في سوق الإلهية وفصله بمسجدنا للأرض وهي تنبه الحاضرون عند الظهور عند الله تعالى وسمعته محمد بن داود موسى بن عبد المحمود بن حسن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول نسبهم من شمس الضحى نورا ومن فانك الصباح محمد حمدا نسب له وجاء آدم ومن أظن مع السماوات والسماء
اللهم انصر حاضر دوانا لا بالأسرار التي أوجدها Teman-teman tahu kan, ini namanya gemblong. Kalau di Kudus namanya gemblong dari ketan, ada kelapanya, kemudian dikukus bareng, diproses sampai lembut, gurih dan nggak belenger karena nggak ditumbuk, karena nggak pakai gula kan. Sehingga rasanya lebih dominan gurih, asin, sehingga dimakan banyak pun semakin enak, semakin enak. Dan saya udah sering pesen loh. Iya, makasih ya Bu. Sering banget pesen setiap kegiatan acara ngaji-ngaji yang dikasih itu pasti enak banget, gemblongnya empuk gitu kan. Kalau ini gemblong goreng. Nah, coba ceritakan, ini mereknya namanya apa? Mereknya namanya Alfalah. Alfalah itu nama anak saya. Oh gitu. Kalau Mbaknya sendiri asmane sinten? Nama saya Sri Astuti. Mbak Sri Astuti dimerki Alfalah karena berkah untuk putrane. Nah gitu. Terus harganya sekarang, kalau yang dibungkus seperti ini, kalau saya pesen biasanya kan satu besek, ada tahunya, Ini harus rada kecil ini Bun, biasanya rada besar. Rada besar itu 13.000 yang ori. Kalau yang ini biasanya saya tempatnya di besek. Biar kayak wong Jawa lah, yang namanya gemblong itu. Ya ini tadi kan enggak tak kasih merek ya, uang untuk sedekah kan ya. Jadi bener-bener sore hari ini para teman-teman yang produksi barang semua sedekah loh, sedekah untuk kegiatan pembukaan kantor PMKM Prima Indonesia Kabupaten Kudus. Kalau Mbak Sri Astuti sendiri sehari-hari jualannya di mana atau hanya melayani pesanan? Biasanya saya melayani pesanan saja Bun. Jadi tidak punya outlet? Enggak, biasanya 2 hari sekali gitu, 2 hari sekali. Kalau ada pesanan ya satu hari sekali juga bisa. Kalau mau pesan gemblongnya Mbak Sri Astuti, mereknya Alfalah, di nomor telepon Putri Jemaah Manajemen bisa. Oh gak bakal tak bateni. Langsung ke produksinya langsung. Produksinya ada yang gemblong bacem. Ya, karena saya sudah langganan ya. Ada yang bakar juga. Bu Ii juga sering pernah dikirim ke Jakarta. Jadi kita sama-sama bersinergi ya Mbak Ii. Teman-teman PKM juga banyak yang pesan. Sip, matur nuwun Mbak Sri Astuti, sukses selalu. Laris. Amin. Mungkin aku pesen di korting ya. Iya. Matur nuwun. Teman-teman di PMKM Prima Indonesia ini tidak semuanya teman-teman itu produksi, ada juga yang khusus untuk marketingnya, menjualkan hasil produk dari teman-teman. Dan kadang-kadang justru itu lebih dahsyat karena banyak produk yang dipasarkan seperti Mami Tri ini. Beliaunya sangat semangat, kemudian bikin story-story WA, banyak sekali produk teman-teman yang dipasarkan, pesennya sama beliau sehingga bisa bersinergi. Betul sekali. Suka dukanya bagaimana Mami Tri? Suka dukanya, kalau saya alhamdulillah produk-produk UMKM Kudus yang ikut gabung di PMKM Kudus itu saya memang ambilnya yang kualitas. Jadi untuk masarkan mereka ambil sekali, ambil lagi. Alhamdulillah. Dapat ordernya cepat. Iya, jadi
saya berharap produk-produk UMKM kita itu yang berkualitas. Jadi untuk dipasarkannya kita juga berjalan, kita juga lancar. Alhamdulillah laris. Saya punya satu produk andalan saya. Apa dari itu? dulu. Java Snack. Oh gitu, Java Snack ya. Adalah pertama kali saya masarkan produk UMKM yang masuk di dalam PMKM Prima Kudus. Alhamdulillah mereka sangat minat sekali produk dari Java Snack. Saya juga sering beli ya, ada keripik pisang, ada lempeyek. Memang enak banget lempeyeknya. Jadi saya itu salah satunya, tapi tidak hanya Java Snack, semua produk UMKM, gemblong dan lain-lain. Seperti tadi ada lapis yang sangat bagus, luar biasa. Mungkin rasanya memang harus kita harap bisa enak, stabil gitu ya. Jadi jangan. Menurut Mami Tri, supaya produk itu gampang dipasarin, selain rasanya enak, kemudian harganya juga kompetitif, dan packagingnya juga menarik. Betul sekali. Apalagi yang membuat produk itu gampang dipasarin dan laris gitu. Gampang dipasarin, ya mestinya kita sebagai marketing ya. Bagaimana caranya masarkan, kita memang banyak peluangnya untuk kita banyak merangkul banyak teman-teman yang untuk bisa supaya produk kita tetap berjalan begitu. Termasuk iki enak iki. Ini juga ya Allah. Enak banget. Produk-produk dari UMKM semuanya mempunyai catering-cateringnya. Kita juga di PMKM punya catering. Kita kalau punya event apapun kita tidak akan mencari kemana-mana. Cukup produksinya teman kita pasarkan, kita beli, kita manfaatkan. Belanja kepada teman sendiri. Yes, selalu jaya, tetap kompak dan solid untuk kita pokoknya semua. Mbak Is yang masak dia ada tanding pakai sambal gorengnya ya Ino. Khas Kudus ini, nasi bekat. Ino. Nasi bekat. Makasih Putri, sukses selalu. Terima kasih Bunda Korel yang selalu support untuk kita semua. PMKM Prima Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Yes. Semangat. Semangat mencari cuan. Amin. Ternyata di PMKM Prima Indonesia Kabupaten Kudus juga ada anggota yang sehari-harinya punya warung, punya angkringan. Kenalkan namanya siapa? Hai bunda-bunda, bapak-bapak, warung saya, warung Yui spesial gado-gado. Yui? Ya Yui. Oh ngonten. Iya. Apa ya? Unik gitu. Iya. Semua orang pakai bunda, pakai mama. Mendingan yang Yu. Asli Yu. Kudus. Iya, asli Kudus. Gado-gado. Gado-gado, cemeding. Kolak, pecel. Ya itu. Bentar, baru ini. Ya. Gado-gado, cemeding, kolak, pecel. Wah enak kabeh kok. Mampir ya, deketnya abnormal Purwosari. Oh iya, kafe abnormal. Iya, deketnya. Warungnya yang kecil itu ya sebelah. Apa kayak angkringan gitu? Enggak, gede warung saya. Warung gede. Dekatnya persis depannya HF Store. Ada tulisannya Yui. Yui, iya. Luar biasa, pasti tak parani. Model-model kafe. Model-model kafe. Tapi harga rakyat. Sajiannya ala tradisional, ala Indonesia. Gado-gado, pecel, kolak, wis enak-enak kabeh iku. Dulu awalnya saya kan godong jati, nasi lodeh godong jati. Iya, pernah booming dulu ya. Iya, tak beralih kepingin itu yang unik-unik. Ya, selain jualan di warungnya sendiri itu bisnisnya apa lagi? Onlinean dari pakaian, ya apa? Perhiasan kayak perhiasan yang kemasan itu. Juga ikut dari member juga umroh juga itu IWS. Perempuan tangguh serba bisa. Kita harus semangat. Usia sudah senja kok ya Bun ya. Tapi kan semangatnya muda. Amin, alhamdulillah yang penting sehat gitu ya. Sukses Amin. Mohon doanya saja dari semuanya bunda-bunda. Ya. Laris nanti kapan-kapan tak parani. Oke. Ya. Ayo Bahran sini kan Mbak Wati. Dapur Nirwanti. Oh, bukan loh, Niwanti. Dapur Niwanti. Ada sejarahnya. Kenapa namanya Dapur Niwanti? Asmane Ibu Niwanti. Bukan. Oh, bukan. Nama saya Tri Kostiani. Kenapa kok dipanggil buntutnya Ani? Oh, gitu. Terus ini Niwanti. Niwanti itu terdiri dari 3 nama anak saya.
Pertama, kedua, ketiga. Disingkat Niwanti. Iya. Ini kalau nggak salah rempeyek kacang ya, Nggih. produksi sendiri. Produksi Tadi dibawain di maam rame-rame, Nggih. semua orang bilang enak. Tapi kan kalau saya sering pesen sama Bu Ani kan ada ayam, ada jajanan yang kemarin yang enak itu loh, apa namanya? Bika Ambon. Bika Ambon. Terus apa lagi itu? Ya. Bika Ambonnya itu enak, pasti saya akan pesen. Ya, Pasar banyak macam Bu, alhamdulillah. Dan Banyak macam. setiap hari update status makanan-makanan rumahan. Iya. Artinya kalau misalnya orang itu males masak, Nggih. pesen sama Bu Ani, Nggih. setiap hari punya menu-menunya. Iya. Dan harganya murah banget. Kalau Alhamdulillah. kelas dengan rasa yang luar biasa, harganya murah banget. Alhamdulillah. Produksinya di mana Bu Ani? Di rumah di Bae, Di Bae. Nggih. Bae pundi? Desanya Bae. Bae Bendo. Oh, Bae Mendo. Bae Bendo. RT 4, RW 2. Kalau pesen itu berarti diantar ke rumah. Iya. Oh, ngoten. Jadi sampai rumah tinggal makan. Iya. Tapi nasinya juga ada, misalnya minta nasi boleh. Bisa. Oh, gitu, tidak hanya lauk tok ya. Nggih. Apa saja, Pok? Yang paling laris menurut Bu Ani apa? Yang pesanannya, Pak? Ayam goreng rempah. Ayam goreng rempah, wah enak itu. Iya, ada ayam panggang saus blondo, juga ada opor gosong, terus ada sup iga juga, ada kalkun juga. Kalkun? Iya. Wah, enak banget itu. Panjenengan kan sudah pernah Kalkun ya? Iya, Iya, enak. 1 ekor kalkun. Ya, dulu gede banget ya. Iya. Berapa satunya? 250.000. Iya. 300, 250 ya. Ya, tergantung dari besar kecilnya kalkunnya. Iya. Kalkun ini kan manfaatnya luar biasa untuk tulang, untuk kesehatan. Dan itu low kolesterolnya rendah ya, jadi yang untuk menghindari yang sudah Pengen menua makan, kayak gitu pengen ya, makan ayam-ayam, tapi ya yang sehat bisa pakai kalkun. Cuma kan sekarang kondisinya kalkun agak repot Bunda, gitu kan. Jadi memang agak-agak susah. Jadi kita jarang produksi karena memang keberadaan kalkunnya sendiri juga susah. Tapi misalnya nanti pas ada pasti kan promo-promo ya. Iya, pasti gitu. Kalau misalnya kita nemu dapat barangnya, langsung deh kita. Oke, promo. Dapur Niwanti, Bae Blondo. Bae Bendo. Bendo, RT 4 RW 2 Kudus. Kalau mau pesen, tanya-tanya bisa ke nomor HP Putri Cempa Manajemen. Oke, terima kasih Bu Ani, sukses selalu. Terima kasih. Ya Allah, Allah Bunda. Panjenengan Oh, terima kasih Mbak. Di PMKM Prima Indonesia ada kepengurusan bidang pariwisata. Kita tahu bahwa di Kudus saat ini mengembangkan sektor pariwisata dengan gencar sehingga banyak sekali dibentuknya desa-desa wisata. Ada beberapa desa yang memang sudah spesifik diberi SK oleh Bupati atau Dinas Pariwisata menjadi desa wisata. Nah, kebetulan kami saat ini bersama dengan pengurus PMKM Prima Indonesia Kabupaten Kudus di bidang pariwisata. Ada Yibahron, ada Bu Wati. Saya mau nanya sama Yibahron, apa sih konsep program kerja pariwisata yang nggak salah kemarin kan sudah ada rapat kerja di Njolong. Apa yang mau dikembangkan sama Yibahron? Saya panggilnya karena beliau ini kiai. Tadi yang manakib yang baca juga beliau loh. Ya, terima kasih ya. Salah satu program PMKM di bidang pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif. Memang kita nanti bekerja sama dengan kantor dinas budaya dan pariwisata agar nanti sama-sama untuk mengembangkan atau melestarikan budaya yang ada di budaya dan tempat-tempat pariwisata yang ada di Kudus. Ya. Sempat kita punya angan-angan atau rencana agar PMKM atau UMKM nanti bisa di situ ya bergabung di tempat-tempat wisata, utamanya sekarang ada desa wisata dan sebagainya, agar nanti UMKM yang di lingkungan wisata-wisata desa dan lain sebagainya itu bisa berkembang, maju. Bahkan justru dengan adanya UMKM yang bergabung di tempat-tempat wisata, budaya dan sebagainya, itu nanti justru
tambah maju, semangat tambah ya, semangat untuk mengembangkan pariwisata. Sehingga kemarin sempat saya punya rencana di Desa Karangbener itu kan sudah ada kader seni budaya Dalang Cilik. Oh iya, yang terkenal itu ya, itu murid saya. Iya. Saya pernah nonton itu pas kelas 2, kelas 3 MI itu dia luar biasa bakatnya. Bahkan di situ nanti saya punya angan-angan di Karangbener itu nanti ada gedung seni budaya serbaguna, sehingga nanti bisa tertampung kader-kader bakat terpendam itu bisa di situ, terutama yang tradisional, mengusung cilik, budaya-budaya Kudus, dalang wayang kulit, dalang cilik, kemudian ada qasidah, ada seni budaya Zivinan kan, dan nanti di lingkungan situ ada nanti UMKM yang bisa diberdayakan di situ. Bu Wati, kalau nggak salah, saya kan pernah mengusulkan pas pertemuan di PMKM itu, entah pertemuan apa ya, bahwa di Kudus ini kan belum punya pusat oleh-oleh khas Kudus yang bisa mengakomodir pelaku-pelaku UMKM. Jadi yang dijual di situ bukan pabrikan, tapi memang hasil produksi dari pelaku UMKM. Nah, bagaimana tentang ide atau gagasan tersebut menurut Bu Wati, dan apa langkah-langkah yang ditempuh oleh PMKM Prima Indonesia? Oke, saya jawab. Ya. Itu menjadi agenda kita di bidang pariwisata khususnya karena erat kaitannya pariwisata itu dengan kuliner. Kuliner yang ada di Kudus ini khususnya memang kita tonjolkan karena wisatawan itu memang berkaitan dengan kuliner. Karena di samping itu nanti selain kita agendakan untuk membuat membuat pusat oleh-oleh yang memang kita suguhkan untuk para wisatawan lokal maupun luar kota, internasional. Harapan kita seperti itu. Apalagi pariwisata Kudus ini semakin menggeliat naik ya. Nah, seperti itu, dan kita sudah punya agenda untuk membuat pusat oleh-oleh tersebut, dan kita nanti akan bekerja sama dengan para UKM untuk bagaimana produk mereka itu bisa masuk ke pusat oleh-oleh yang tentunya juga sudah legal. Sekarang ini sudah pada masuk di modern market ya. Betul. Dan itu semua harus sudah legal. Artinya sudah ber-PIRT, ada NIB-nya kan. Ya, yang pasti itu untuk produk-produk yang memang sudah legal. Dan untuk yang kita menggandeng para pedagang di sekitar tempat-tempat wisata itu nanti kita bina. Kita bina bagaimana mereka itu mempunyai semangat untuk bagaimana mereka itu tahu selera konsumen bagaimana. Betul. Jadi kita menyediakan misalkan jangklong itu kan khas Kudus, tapi kita tidak suguhkan secara jangklong. Kita bisa packagingnya menarik, kita bisa rasanya juga variatif. Betul. Kita nanti bisa bikin seperti keripik, seperti olahan-olahan yang kayak tales gitu kan. Nanti kan jadi wisata ini untuk belanja, ini jangklong tapi kok kemasannya kok unik ya, kok beda ya dengan yang lain. Mungkin langkah-langkah itu yang akan kita jalankan. Jadi harus cepat itu Bu Wati. Benar. Jadi pelaku UMKM butuh bimbingan itu, butuh diarahkan sehingga wisatawan yang datang ke Kudus itu pulang membawa oleh-oleh yang mereka akhirnya penasaran dan datang kembali gitu loh. Ayo kita ke Kudus beli itu ya, enak banget loh keripiknya, enak banget loh olahannya kan. Termasuk tempe klertokan. Oh iya, betul. Itu termasuk olahan tempe. Di Kudus itu banyak sekali makanan jadul yang orang belum sadar, ini makanan yang akan nantinya justru mengangkat kota Kudus sebagai pusatnya ada wisata religi, ada wisata untuk kuliner, dan itu mungkin akan lebih dikembangkan di dan itu sebetulnya tugasnya pemerintah daerah juga ya Bu Wati dan Ibu Harun, sehingga pemerintah daerah sudah punya banyak potensi. PMKM Prima Indonesia ini pengurusnya semangat, anggotanya semangat, semua semangat untuk menyambut program-program dari pemerintah daerah. Tinggal bagaimana pemerintah ini memfasilitasi, mendampingi pelaku UMKM. Dan saya rasa memang pusat oleh-oleh khas Kudus yang di situ
menyajikan hasil UMKM itu sebuah kepastian, harus segera ada. Tidak hanya jenang, kalau sementara ini kan orang taunya soto, jenang, belum ada yang lain-lain seperti ada kita makanan jadul. Padahal potensinya luar biasa. Gitu. Kita sebagai kota religi, kita harus menyuguhkan hal-hal namanya kita sudah ada pengusaha-pengusaha yang bergabung di PMKM itu ada hijab, yang mungkin bisa menggunakan. Mas pokoknya Kudus luar biasa lah. Iya. Semuanya bisa mungkin diinventarisir oleh pengurus PMKM Prima Indonesia apa yang mau gali semuanya yang ada di Kudus. Insya Allah kita bareng-bareng bekerja sama dengan pemerintah, dengan penggiat pariwisata. Bagaimana bagaimana wisatawan di Kudus ini semakin menarik untuk mereka datang dan mereka melihat hal-hal yang memang positif untuk didatangi. Semuanya menjadi produktif, semuanya menjadi sebuah semangat untuk mendapat dan tambahan tentunya pendapatan UMKM dan juga penghasilan. ada pemasukan, income-nya naik. Oke, terima kasih Yibah Ron, terima kasih Bu Wati, sukses selalu dan semoga program-program kerjanya secepatnya bisa dimulai dan dijalankan sehingga anggota pengurus semuanya mendapat berkahnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Cantik sekali Bu Wati.